Kristus. Kita semua yang siap katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom Living Water. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Hey. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang
kejahatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kalau yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sama-sama. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Bertepuk tangan buat Tuhan, come on. Katakan to God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami katakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami katakan Yesus mulia. Hey! Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Amin, amin. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Apakah setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikku. Kerinduanku tinggikan nama-Mu,
sepertimu. Sepertimu. Bapa kau setia, amin, amin, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, ajarkan kasihmu, ku mau cari sepertimu. Ubah hatiku, lihat sama-sama. Seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, ajarkan kasihmu, ku mau cari ubah hatiku. Nyanyikan dengan segenap hatimu, amin. Hatimu setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau cari sepertimu. Sepertimu, sepertimu, sembah Yesus. Ubah hatiku, ubah hatiku. Terima kasih
terima kasih Yesus. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih bahwa kami lebih lagi mengenal-Mu, mengenal seluruh isi hati-Mu dalam hidup kami Tuhan. Maka kami tahu kami sore hari ini siap Tuhan terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Tuhan, ya, yes, yes, yes. Kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, yes, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Shalom saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, 10 kali lebih keras hari ini. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Selamat datang untuk keluarga yang dari Jakarta. Ya, surprise ini kelihatannya ya. Baik. Selamat ulang tahun juga untuk Oma Erni.
Usia yang ke-73. Itu sudah dapat bonus namanya ya. Sudah dapat bonus. Itu sudah hari Minggu sih sebetulnya ya. Lewat ya, Minggu ya. Iya, iya. Oke, baik saudara. Kita di bulan Oktober ini kita punya tema yang baru ya, plug in temanya. Artinya terhubung atau tercolok kalau kita biasa punya handphone begitu ya, lalu kita charge gitu. Nah, itu namanya tercolok ya kepada sumber listrik. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Saya akan beri judul firman Tuhan hari ini, Connect with God. Sebetulnya kekristenan itu, saya selalu mengatakan kekristenan itu bukan sekedar agama, bukan. Karena kalau agama memang kita diakui oleh negara ini, ya Kristen adalah salah satu agama di Indonesia. Tetapi sebetulnya kekristenan tidak menawarkan agama, tidak. Tetapi kekristenan itu menawarkan sebuah hubungan. Hubungan antara Tuhan dan manusia, juru selamat dan kita. Ya. Jadi saudara harus punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, itu artinya saudara sudah connect. Ya, sudah plug in, ya, sudah punya hubungan, terhubung dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita mau belajar bersama. Kita masih ada di kitab Yosua, ya, kitab Yosua pasal yang ke-10, dan kita akan belajar dari bangsa yang namanya bangsa Gibeon. Hari-hari ini kita sering dengar bangsa Gibeon ya. Jadi satu bangsa yang di sekitar tanah perjanjian, di sekitar Kanaan ya, yang tidak ditumpas, yang tidak dibasmi ya, yang tidak dimusnahkan, itu adalah bangsa Gibeon. Bangsa Gibeon ini satu-satunya bangsa, suku bangsa yang punya peranan di dalam ya perkembangan kerajaan Israel begitu ya. Karena bangsa ini ya satu bangsa dibanding yang lain, ada Ai, ada Yeriko, ada Yerusalem ya, ada yang lain-lain, itu semua dimusnahkan ya. Hanya satu ini bangsa Gibeon. Dan kita akan belajar bersama kenapa Gibeon bisa mengalami kondisi yang begitu, karena alasan-alasan ini kita akan belajar bersama-sama. Apa yang Alkitab katakan, saudara? Yang pertama, prinsip yang pertama, ya saya langsung ingin sampaikan, yaitu terhubung dengan sumber yang benar. Baik, saudara, saya ingin kita membaca bersama-sama poin ini. Bersama-sama, 3, 2, 1, terhubung dengan sumber yang benar. Baik, saya akan bacakan ayatnya, saudara. Ayatnya di dalam Yosua pasal 10 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu Adoni Sedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut. Ini bangsa-bangsa di sekitar ini ya, Kanaan situ ya, yang kemudian nanti ditumpas ketika bangsa Israel merebut tanah perjanjian. Ya, kemudian kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku, bantulah aku. Ini ada 5 bangsa ya, supaya kita menggempur Gibeon. Jadi mereka jadi perang ya sendiri ya, sesama suku-suku bangsa yang ada di sekitar Kanaan ya, itu justru ingin menyerang Gibeon ya, karena mereka merasa bahwa Gibeon ini sudah pro dengan Israel gitu ya. Datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Ya, ini ayat ini menjadi ayat yang penting. Membuat ikatan persahabatan dengan Yosua dan Israel sama artinya bangsa Gibeon itu sedang terhubung dengan sumber yang benar, yaitu apa? Allahnya orang Israel.
ketika mereka membuat ikatan perjanjian, ya covenant, ya mereka punya covenant dengan Yosua dan orang Israel, sesungguhnya mereka sedang mengambil pilihan yang benar, yaitu apa? Mereka sedang menghubungkan, ya, bangsa Gibeon itu dengan Allahnya orang Israel. Jadi artinya Gibeon ini terhubung dengan sumber yang benar. Sumber yang benar kalau dalam cerita ini, konteks ini adalah Allahnya orang Israel. Saudara kalau baca dalam perjanjian lama, Allahnya orang Israel itu sangat-sangat ditakuti, sangat terkenal, ya. Terkenal apa? Terkenal menolong bangsa Israel untuk menumpas musuh-musuhnya. Kalau saudara baca di dalam kitab Yosua, ya, itu bangsa-bangsa di sekitar tanah Kanaan itu ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena mereka mendengar kabar bahwa Allahnya orang Israel itu menolong bangsa Israel untuk apa? Untuk menghancurkan Yeriko. Yeriko itu tembok bentengnya itu, ya, sangat lebar. Kita sudah belajar itu. Dan itu bisa dihancurkan oleh apa? Oleh kuasa Tuhan. Ya, dan itu didengar oleh apa? Oleh bangsa-bangsa di sekitar itu. Nah, menariknya kita belajar dari Gibeon. Gibeon itu beda dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Gibeon ini, bangsa Gibeon justru memilih untuk apa? Untuk membangun ikatan persahabatan dengan bangsa Israel. Sehingga tidak pernah ada cerita bahwa bangsa ini dimusnahkan, tidak ada. Bahkan itu seperti mengikuti apa ya, saudara ya, perkembangan sampai munculnya kerajaan Israel itu, Gibeon itu ikut turut serta di sana. Nah, yang saya menarik di sini adalah, saudara, dicatat dalam Alkitab, ya, dicatat di dalam Yosua pasal 10 ini, ya, saya akan mengajak saudara melihat Yosua pasal yang ke-10. Ayat yang kedua mengatakan demikian, saudara. Perhatikan ya, saya akan membacakan buat saudara. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Nah, ini menarik ini. Jadi bangsa Gibeon sebetulnya itu bukan ecek-ecek, itu bukan bangsa ecek-ecek. Kenapa? Karena ditulis di sini, saudara, bahwa semua orangnya, orang Gibeon itu adalah pahlawan. Kalau ditulis sebagai pahlawan, itu artinya apa? Orang-orang Gibeon ini itu adalah orang yang siap untuk perang. Siap perang. Tetapi menariknya, waktu dia akan diserang oleh bangsa-bangsa yang di sekitarnya, dia memilih untuk membangun hubungan, ikatan persahabatan dengan Yosua dan Israel. Kenapa? Karena dia tahu, kalau dia mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka nggak akan bisa. Tetapi kalau mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, Allahnya orang Israel, pasti mereka bisa. Dan terbukti ceritanya belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ini saya ceritakan saja ceritanya, saudara. Akhirnya 5 bangsa tadi menyerang Gibeon, tetapi Gibeon dibantu oleh bangsa Israel. Ya, bangsa Israel membantu Gibeon pada saat berperang, dan Yosua dia memohonkan, ini seorang manusia di sini adalah Yosua. Saudara, dalam sejarah manusia ini belum pernah matahari itu berhenti, saudara. Belum pernah, kecuali pada zamannya Yosua. Yosua minta kepada Tuhan supaya matahari itu berhenti, supaya dia bisa menumpas semua orang musuh-musuh itu, ya. Orang Yerusalem, ya, orang Yarmut tadi, ya, ditumpas. Minta waktu, caranya bagaimana? Ditahan mataharinya, jangan terbenam dulu. Jadi dalam sejarah manusia itu terjadi, dan yang terjadi betul,
Semua bangsa-bangsa yang ada, yang 5 bangsa tadi ditumpas habis, saudara. Nah, tapi yang menarik saya ingin katakan, bahwa Gibeon tadi, bangsa ini memilih untuk terhubung dengan sumber yang benar. Sumbernya namanya Allah Yehova, Allah Yahweh kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ya. Sehingga apa? Sehingga Gibeon bisa mengalami kemenangan dari musuh-musuhnya. Nah, prinsip ini yang kita ambil hari ini, saudara. Saya rindu saudara juga mengambil pilihan yang benar. Saudara harus terhubung dengan sumber yang benar. Di masa itu namanya Allah Yahweh. Yahweh. Hari ini Yahweh itu kita kenal di dalam nama siapa, saudara? Yesus Kristus, Yosua, Yehosua, Hamasyah. Yehosua itu sebetulnya 2 kata. Ya. Dari kata Yahweh, ya, yang artinya Tuhan, dan ada kata yang menyelamatkan. Ya. Tuhan, jadi kalau orang hari ini mengatakan Tuhan kita tuh harusnya Yahweh, bukan Yesus. Saya mau kasih tahu saudara supaya saudara nggak bingung. Yahweh itu sudah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Makanya namanya Yehosua, Yosua, Yesus itu sama artinya Y-nya itu ya. Yehonya itu artinya Yahweh. Jadi kita sedang mengatakan dia Tuhan yang menyelamatkan kita. Katakan amin, saudara. Terhubung dengan sumber yang benar atau tidak? Itu pertanyaan buat kita. Sehebat apa engkau? Orang Gibeon itu pahlawan semua. Ahli perang, ahli strategi. Tapi dia tidak mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mau terhubung dengan Allahnya orang Israel. Hari ini ada banyak orang yang merasa dia bisa. Dia mampu, oh semua ini kan karena aku bisa. Karena aku bisa, karena aku punya kemampuan. Saya mau kasih tahu saudara. Saudara tinggal tunggu waktu aja. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Waktunya tiba engkau akan hancur. Cur. Enggak cukup hancur saya ngomongnya saudara. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, itu akan hancur. Tapi orang yang mengandalkan kekuatan dari Tuhan, itu akan diangkat Tuhan ke tempat-tempat tinggi, penuh berkat Tuhan. Amin, saudara. Kau harus terhubung dengan sumber yang benar. Kau harus terhubung dengan sumber yang benar. Plug-in. Engkau harus terhubung dengan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Yang kedua, yang pertama terhubung dengan sumber yang benar. Tapi yang kedua terhubung dengan benar. Ada hari ini orang Kristen yang katanya dia terhubung, tapi dia nggak terhubung dengan benar. Kalau kita ngomong secara umum, itu orang kayak gini disebut orang Kristen KTP. Tahu saudara Kristen KTP? Kelihatannya Kristen, tapi dia Kristen KTP. Yang pertama, Kristennya hanya di KTP aja. Tapi yang kedua, KTP itu adalah Kristen tanpa pengalaman dengan Tuhan. Jadi kalau memang kelihatannya Kristen, ya, Kristen kelihatannya terhubung, tapi tidak terhubung dengan benar. Nah, hari ini kita belajar supaya kita menjadi orang percaya itu terhubung dengan benar. Kalau saudara cas HP saudara, kalau nggak terhubung dengan benar nggak bisa loh, saudara. Kadang itu kena casingnya, itu ternyata nggak ngecas tuh, saudara. Kita pikir sudah terhubung gitu kan, kita pikir, tapi ternyata apa? Ternyata tidak terhubung. Nah ini loh, seperti ini. Ya, kadang ya listriknya tidak tercolok dengan benar.
Nah, Tuhan mau kalau kita connect with God, kita itu betul-betul terhubung dengan benar. Saudara-saudara, orang yang tidak terhubung dengan benar itu seperti ini, tidak menempatkan Yesus di tempat yang pertama. Ya kelihatannya, ke gereja kalau minggu, ya kelihatannya, ya kalau bikin status, ya kan, rohani banget gitu kan, saudara ya. Tapi pada kenyataannya, dia tidak menjadikan Yesus menjadi pribadi yang ditaruh di tempat yang pertama. Yesus tidak menjadi utama. Ada yang lain. Saudara, tidak bisa orang itu punya dua tuan. Ya, Tuhan dan Mamon. Kenapa yang diberikan contoh oleh Tuhan Yesus adalah Mamon? Kenapa? Mamon itu harta. Mamon itu kekayaan, betul? Kenapa kok Yesus tidak iblis gitu yang menjadi tuan? Yesus lawan iblis gitu. Karena iblis sudah jelas-jelas salah gitu. Iblis itu bukan saingannya Tuhan, bukan. Hari ini iblis itu bukan saingannya Tuhan. Yang jadi saingannya Tuhan, jadi KW-nya Tuhan itu adalah Mamon. Ini Tuhan KW ini. Tuhan bisa memberikan hati kita nyaman, saudara? Mamon bisa? Kalau dompetnya tebal kan nyaman kita, betul gak? Aminnya kenceng ya kan? Betul kan? Iya. Ini bisa bikin bahagia? Tuhan bisa bikin bahagia? Sama ya kelihatannya? Sama kan? Apalagi saudara? Mamon bisa bikin apa? Bisa bikin tenang? Tuhan bisa bikin tenang? Bisa, berarti saingan ini. Betul ya Kak Ledi ya? Hari ini kakak berangkat berlayar, tunggu sampai 3 bulan lagi baru balik, Kak Ledi tenang. Karena kakak berlayar. Kak Ledi pasti tenang gitu ya kan. Setoran lancar ya kan. Karena kakak berlayar hari ini. Tadi baru saya doakan, berangkat berlayar saya doakan supaya Tuhan lindungi dalam waktu berlayar ya. Tadi berangkat ke Dubai. Ya, Kak Ledi tenang ya kan. Nah, tapi kita nggak bisa punya dua tuan loh. Nggak bisa. Kalau nggak yang Mamon, ya Tuhan. Nggak bisa. Pilih salah satu. Jangan jadikan Mamon itu jadi Tuhanmu. Jangan. Jangan. Jangan jadikan Mamon itu tuanmu. Jangan membuat itu menjadi tempat pertama di hatimu. Jangan taruh hartamu itu di hatimu, taruh di tanganmu aja. Setuju? Supaya kalau kamu memberi itu enggak susah gitu. Kalau di tangan, kalau di hati, aduh sayang ya, sayang. Ini perpuluhannya besar sekali, jangan ya, aduh sayang ini sayang. Jangan. Dulu waktu masih kecil perpuluhan oke lah gitu ya. Tambah besar ya pastor ya. Sayang nih pastor, ini kalau perpuluhan ini bisa untuk bayar ini loh pastor ini ya. Cukup ini. Ya terserah Anda lah gitu. Pilih Mamon atau Tuhan. Kalau kamu terhubung dengan benar, kamu akan jadikan Tuhan itu di tempat pertama. Di tempat pertama. Ya. Dan itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tahukah saudara, kenapa Tuhan ingin supaya kita terhubung? Sebetulnya supaya kita itu bisa jadi berkat buat banyak orang, saudara. Selalu itu tujuannya. Kalau misalnya ya, saudara ya ini,
dicolokkan ke listrik, kemudian ada baterainya jadi penuh gitu kan. Ini bisa dipakai untuk apa? Ya untuk banyak hal gitu. Arti jadi alat yang baik gitu kan. Nah hidupmu juga begitu. Tuhan mau supaya engkau tercolok dengan sumber yang benar tadi, tapi juga terhubung dengan benar. Supaya apa? Supaya engkau ada bateraimu itu nggak kurang, full terus gitu loh. Ya, kalau bateraimu full, kamu akan jadi berkat buat banyak orang. Tapi kalau bateraimu itu low bed begitu, bahkan nggak ada baterainya, ya sudah. Sekalipun kelihatannya terhubung, tapi engkau nggak akan jadi apa-apa. Hari ini kita belajar bersama, jadikan Tuhan di tempat yang pertama. Ini ada satu lukisan ya, lukisan ini. Saya akan bacakan ya ini ya. Ini lukisan siapa? Dan apa maksudnya saya memberikan lukisan ini? Ini lukisan ini, ya, saudara tahu, ini ada yang kurang sebetulnya, belum sempurna. Ya ini, di sini. Nah, saudara, jadi di Galeri Seni Berlin ya terdapat sebuah lukisan karya pelukis Jerman Adolf Menzel namanya. Lukisan ini hanya sebagian saja selesai. Ya. Lukisan ini sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan Raja Frederick yang agung berbicara dengan beberapa jenderalnya. Ini maksudnya, ini beberapa jenderalnya. Ini Fredericknya di sini. Ya. Nah, Menzel telah melukis jenderal-jenderal dan latar belakangnya. Menzel itu melukis ini dulu, ya. Lalu ia telah membuat sketsa Frederick yang agung itu, tetapi Menzel meninggal sebelum menyelesaikan lukisan tersebut. Nah, apa yang kita ambil dari cerita ini? Hal ini sering terjadi bahwa kita menaruh yang paling penting di bagian akhir dari prioritas kita. Seharusnya ini yang digambar dulu harusnya. Karena tujuannya ini raja, ini Frederick ini ya. Ini jenderal-jenderalnya. Tapi akhirnya dia mati dulu sampai dia nggak bisa gambar ininya. Yang paling utama ini justru nggak digambar. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita mengerjakan prioritas yang lain, bukan yang utama. Jangan-jangan kau nggak punya waktu lagi. Untuk apa? Untuk engkau bisa mengerjakan prioritas yang seharusnya kamu lakukan yang utama. Yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupanmu. Engkau nggak punya waktu lagi. Engkau sudah kehilangan waktu. Engkau nggak punya kesempatan. Harusnya hidupmu itu bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi engkau nggak punya waktu karena kau kerjakan prioritas yang lain yang seharusnya nggak penting itu sebetulnya. Tapi Tuhan mau hari ini engkau bisa terhubung dengan benar, menempatkan Yesus sebagai prioritas yang pertama, katakan amin saudara. Yang kedua, tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak terhubung dengan benar, itu orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Saya sudah jelaskan yang di awal tadi. Ya, mengandalkan hal lain selain Tuhan dapat membuat kita secara spiritual tidak terisi dan rentan, ya, sehingga sekalipun sepertinya kita terhubung, ya, sebagai orang percaya, tetapi hidup kita tidak memiliki kekuatan. Kalau engkau mengandalkan yang lain, ya, sebetulnya engkau rentan sekali, ya. Engkau bisa jadi orang percaya yang gampang sekali jatuh, digoyahkan, dan lain sebagainya. Ada masalah sedikit, karena engkau mengandalkan yang lain, engkau mengandalkan bukan Tuhan, ya, engkau mengandalkan mungkin manusia, engkau andalkan, oh dia orang kaya soalnya, ya kita mengandalkan orang itu misalnya. Tapi hari ini kita belajar, jadilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang berikutnya, tidak merawat hubungan dengan Tuhan. Nah, ini menarik sekali saudara. Hubungan itu perlu dirawat. Katakan dirawat, 3, 2, 1. Oke. Apakah engkau merawat hubunganmu dengan Tuhan, saudara?
Jika kita tidak merawat dan menjaga hidup kita dengan baik, maka yang terjadi hidup kita akan mudah runtuh karena korosi, saya istilahkan begitu ya, dan kerusakan di bagian dalam hidup kita. Kita harus merawat hubungan dengan Tuhan secara rutin dan intensif. Saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen berpikir bahwa hubungan dengan Tuhan itu ya udahlah ngalir aja gitu. Saudara, saya nggak suka istilah ngalir aja, nggak suka. Karena mengalir itu adalah air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Salah-salah masuknya kemana? Got, betul sekali. Saya nggak suka istilah mengalir, enggak. Ya, karena apa? Tuhan mau kita itu ada effortnya, ada usahanya untuk apa? Untuk merawat hubungan. Suami istri aja itu harus dirawat hubungannya. Kalau nggak dirawat, mereka pikir otomatis jadi baik begitu. Suami istri menikah ya, ini yang mau menikah dengar saya ya, yang mau menikah. Hubungan yang baik tidak otomatis terjadi, tidak. Hubungan yang baik itu harus ada effort kita, harus dirawat, harus diusahakan. Jangan berpikir bahwa nanti baik sendiri, nanti juga punya hubungan yang baik sendiri. Oh, enggak bisa. Sama hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kamu mau terisi dengan benar, kamu harus merawat hubunganmu dengan Tuhan. Katakan amin. Hari-hari ini, apakah engkau merawat hubunganmu dengan Tuhan? Amin. Ini contoh aja nih, gedung yang runtuh ini. Gambaran dari hidup seseorang kalau tidak merawat, ya, maka akan runtuh begini, saudara. Setelah dicek ini kenapa gedungnya runtuh? Karena nggak dirawat, ya, ada korosi sebagainya dan sebagainya ya. Ini kan runtuhnya gedung 12 lantai di Florida ini. Runtuh brek gitu saudara. Karena apa? Yaitu karena di bagian fondasinya ya atau tiang-tiangnya segala macam itu terjadi korosi. Karena itu daerahnya daerah yang daerahnya bisa menyebabkan korosi itu ya. Kalau di sini ditulis, sebentar ya saya bacakan ya. Jadi nah ini di tiang pondasi baja pada elemen beton yang terkena lingkungan klorida atau garam. Itu lingkungan klorida atau garam. Seperti pelat dan kolom yang ditemukan di bagian dasar sehingga menyebabkan korosi dan runtuhnya gedung. Jadi di bagian dasarnya itu korosi. Sama kalau engkau nggak merawat, ya, engkau nggak merawat, engkau juga akan mengalami seperti itu. Runtuh hidupmu, runtuh. Dan itu sebabnya Tuhan mau supaya kita itu merawat hubungan. Kalau engkau sudah connect with God, kita sudah connect dengan Tuhan, ya, kita punya sumber yang benar. Tuhan mau supaya hubungan kita atau kita terhubung juga dengan benar, ya. Saya memberikan satu tips buat saudara, memulai dan mengakhiri hari Anda dengan Tuhan. Merawat itu simpel aja. Memulai dan mengakhiri hari Anda dengan Tuhan. Memulainya dengan doa, renungkan firman Tuhan. Amin. Tutuplah dengan ucapan syukur. Engkau sedang merawat hubunganmu dengan Tuhan. Kalau itu Anda lakukan terus, engkau sedang terhubung dengan benar. Ya. Jika kita terhubung dengan benar, maka kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kasus ini, saudara, ini bagian terakhir dari yang saya sampaikan. Ketika Yosua dan bangsa Israel terhubung dengan benar kepada Allahnya, maka mereka bisa jadi saluran berkat bagi bangsa Gibeon. Bayangkan, saudara, bangsa Gibeon hanya dengan mengikat mengikat persahabatan dengan siapa? Dengan Yosua dan Israel. Maka bangsa Gibeon bisa mengalami Tuhannya orang Israel. Menangkap nggak maksudnya, saudara? Artinya apa? Yosua dan bangsa Israel, karena mereka terhubung dengan benar kepada sumber yang benar, sehingga dia bisa jadi berkat buat bangsa Gibeon. Sama hari ini, saudara,
Sebetulnya Tuhan itu selalu goalnya itu adalah ini. Bahwa kalau engkau hidupnya jadi lebih baik, jadi diberkati dan seterusnya. Tujuannya cuma satu kok Tuhan itu. Yaitu apa? Supaya engkau jadi berkat buat orang lain. Itu aja. Cek di Alkitab, saudara. Cek di dalam Alkitab, gak ada lain tujuan Tuhan, gak ada. Kalau engkau ngalami Tuhan, engkau terhubung dengan benar dengan Tuhan, ya, engkau hidupmu itu, kalau saya katakan kalau HP saudara ini, itu saudara tercas dengan penuh begitu ya, maka tujuannya supaya bisa digunakan, bisa dipakai sebagai alat, sama dengan saudara. Kalau saudara diberkati Tuhan, ya saudara ngalami semua. Tujuannya cuma satu Tuhan, yaitu apa? Supaya engkau jadi berkat buat banyak orang. Kalau engkau hanya mikiri dirimu sendiri, gagal. Sebetulnya bukan itu tujuan Tuhan. Saya akhiri dengan statement ini, saudara. Tuhan menghendaki supaya kita plug in, terhubung dengan Tuhan. Ya, jadi pastikan hari ini, saudara, kita terhubung dengan sumber yang benar, yaitu Yesus. Dan pastikan kita terhubung dengan benar. Ya, tadi Anda tahu yang tidak terhubung dengan benar itu seperti apa? Ya, tidak mengutamakan Tuhan, tidak menjadikan Tuhan prioritas yang penting dalam hidupmu. Ya, tidak mengandalkan Tuhan, itu saudara tidak terhubung dengan benar dan tidak merawat. Tapi sebaliknya, jadilah orang yang menaruh Tuhan menjadi prioritas dalam hidupmu. Andalkan Tuhan, jangan andalkan yang lain. Katakan amin, saudara. Dan rawat hubunganmu. Rawat hubunganmu dengan Tuhan. Engkau terhubung dengan benar. Kalau itu yang terjadi, tidak heran kalau hidupmu jadi berkat. Saya enggak heran. Di luar Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, firman Tuhan mengatakan engkau akan bisa berbuah banyak. Engkau akan berbuah lebat bahkan. Dan itulah yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tundukkan kepala, saudara. Renungkan hidup kita masing-masing. Tuhan mengasihi saudara lebih dari siapapun mengasihi saudara. Tuhan sayang kepada hidupmu lebih dari siapapun sayang. Itu sebabnya Tuhan mau engkau meresponi firman Tuhan hari ini. Tuhan mau engkau memastikan bahwa engkau sedang terhubung dengan sumber yang benar. Engkau sedang plug in dengan sumber yang benar, yaitu Yesus, sumber dari segala sumber kehidupan kita. Dan Tuhan tidak hanya sekedar engkau terhubung, tetapi Tuhan mau supaya engkau terhubung dengan benar. Hari ini cek hidupmu masing-masing. Setiap kita tidak perlu memikirkan orang lain, tapi pikirkan diri kita sendiri ketika engkau meresponi firman Tuhan. Cek hidupmu, benarkah hari ini Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidupmu? Benarkah engkau sedang mengandalkan Tuhan dalam hidupmu hari ini? Benarkah engkau hari ini sedang merawat hubunganmu dengan Tuhan? Engkau tidak ingin ada hal-hal yang membuat engkau tidak terhubung dengan benar dengan Tuhan. Itu sebabnya cek hidupmu. Karena percayalah, ketika hal ini
terjadi, beres dalam hidupmu. Engkau terhubung dengan sumber yang benar dan engkau terhubung dengan benar. Maka firman Tuhan yang menjamin hidupmu bahwa engkau akan dibuat Tuhan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Artinya ketika engkau jadi saluran berkat, engkau terlebih dahulu mengalami berkatnya Tuhan. Engkau terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan pasti. Dan engkau bisa memberkati orang lain. Orang bahkan akan terhubung dengan Yesus yang engkau kenal, Yesus yang engkau sembah, hanya ketika mereka terhubung dengan hidupmu. Ketika engkau menjadi orang yang membuat orang lain bisa terhubung dengan Yesus, maka itulah rancangan Tuhan yang sesungguhnya terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Engkau jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, kami responi firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kehidupan kami. Firman-Mu ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Kami mau supaya kami terhubung dengan benar ya Tuhan. Kami terhubung dengan benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan, tiada kasih yang melebihi-Mu. Amin. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya rindu lagu ini menjadi pernyataan kita di hadapan Tuhan, bahwa Engkau mengatakan, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih dari siapapun yang aku kenal. Dan itu Engkau sedang terhubung dengan benar. Ketika Engkau mengatakan, Tuhan, aku rindu mengenal Engkau Tuhan, lebih dari siapapun yang mengenal aku Tuhan. Engkau sedang terhubung dengan benar. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Hari ini di depan kita ada persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ada perjamuan kudus, roti dan anggur. Ini yang membuat kita itu plug in. Ketika engkau makan roti dan minum anggur, itu artinya sebetulnya engkau sudah plug in dengan Tuhan. Engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, mari kita betul-betul lihat kehidupan kita masing-masing dan nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Sungguh Dia yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk korban-Mu di kayu salib. Dan hari ini kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya ini yang akan membuat kami semakin diteguhkan ya Tuhan, bahwa kami plug in dengan Engkau ya Tuhan. Kami connect, kami punya hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami mau ketika kami makan tubuh dan darah-Mu, kami semakin diteguhkan dan semakin dikuatkan ya Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita saudara. Kita mengangkat tangan artinya kita menghargai tubuh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita? Roti yang merupakan lambang dari tubuh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahkan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Amin. Amin. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Kami mau menikmati dengan ucapan syukur dan dengan sukacita Tuhan. Dan kami akan makan bersama-sama. Kami akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita. Ini adalah meterai dari setiap perjanjian. Itu sebabnya kalau dia sudah mati bagi saya dan saudara, maka saya percaya untuk segala sesuatu yang lain sesuai dengan janjinya, maka dia akan menyatakannya, menggenapkannya bagi setiap saya dan saudara. Apapun itu, janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Tuhan terima kasih, kami mau menikmati persekutuan dengan darah-Mu ini Tuhan. Dan kami mau minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat kita minum bersama-sama. Mari kita sembah Dia, saudara. Mari waktu yang baik, 1 menit, 2 menit kita sembah Dia, saudara. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih, katakan kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua tutup mata saudara. Tutup mata saudara. Tutup matamu. Hari ini saya digerakkan oleh Tuhan untuk saya berdoa buat saudara-saudara, khususnya bagi saudara yang hari ini engkau merasa bahwa aku hanya sekedar terhubung, tapi belum benar-benar terhubung dengan benar. Ada banyak hal yang menjadi penyebab sehingga aku tidak terhubung dengan benar. Mungkin ada di antara engkau yang mengatakan, aku tidak merawat dengan benar. Aku sibuk dengan banyak hal. Terlalu sibuk sehingga aku tidak bisa merawat dengan benar. Hari ini saya rindu berdoa buat saudara. Ingat firman Tuhan,
tidak sedang menghakimi siapapun. Tetapi firman Tuhan selalu ingin membuat saudara akan menjadi orang-orang yang diubahkan. Ada transformasi kehidupan terjadi. Supaya engkau benar-benar terhubung dengan benar. Tuhan mau supaya engkau terhubung dengan benar. Sehingga tidak ada lagi penghalang berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Tidak ada. Karena engkau terhubung dengan benar. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari-hari yang lalu rasanya ada banyak hal yang aku harus hadapi Tuhan. Pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah, tantangan dalam kehidupan kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami mendapat kebenaran yang boleh membuka mata kami Tuhan. Jangan-jangan memang kami belum terhubung dengan benar, sehingga membuat berkat Tuhan tidak bisa mengalir dengan baik untuk setiap kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami mau Tuhan, kami mempraktekkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau jadikan Engkau kembali Tuhan prioritas dalam hidup kami. Kami mau andalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan merawat hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau supaya hubungan kami menjadi hubungan yang benar-benar Tuhan hidup. Kami mengalami Engkau sendiri dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami kondisi demikian, dalam nama Yesus Tuhan sendiri yang hadir. Dan Tuhan sendiri yang akan menjamah dan memperbaharui setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, mewarnai hidup kami hari lepas hari Tuhan. Firman itu hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Maka surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Happy Sunday. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Karena nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia.